Saat para murid sedang berlatih, tiba-tiba terlihat asap hitam yang Ling bergegas mendatanginya, yang ternyata Song Peng sedang kerasukan aura iblis.风师弟，师兄，小师妹，别过来！师尊，师尊，师尊，果然是魔族邪骨，任何一丝魔气。是，你和杨凌都随我来。 Wang Wei mengajak Su Yuan dan Yang Lan berkumpul dengan para ketua puncak untuk membahas siapa mata-mata sekte iblis yang menyusup ke sekte Wuyu. Wang Wei menginfokan bahwa kesaktian Su Yuan kini sudah mencapai level 5. Sontak saja semua terkejut. Lalu Wang Wei memberikan pedang Long Yuan kepada Su Yuan. Su Yuan, 上前来。乃吴越庭的至宝。多谢师傅。率领众弟子 固守法阵。是，师傅。 Li Pei melatih diri untuk meningkatkan kultivasinya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengalirkan aura hitam. Tak lama muncul Yang Lan, ternyata dia memiliki niat buruk, ingin menyerap energi positif Li Pei untuk meningkatkan kesaktiannya. 他果然是纯灵之体。先送我回去吧。现在灵犀紊乱，师兄会好好带你。李飞，你怎么了？小师妹。 Li Pei tak sadarkan diri dibawa ke Master Dongyang untuk diobati. Sang Master mendeteksi ada aura iblis dalam tubuhnya. Tak lama Chong Yi muncul, panik muridnya terluka. Dongyang mengatakan yang mengejutkan, ternyata tubuh Li Pei tersegel sejak kecil dan teknik segelnya berasal dari sekte Wuyu yang memiliki kesaktian tingkat tinggi. Dan untuk mengeluarkan aura iblis dari tubuh Li Pei memerlukan buah merah yang berada di kolam sulian. Su Yuan yang mendengarkan percakapan sang Master bergegas mendatangi kolamnya. Dan setelah berhasil mendapatkan buah merah, tiba-tiba Yang Ling muncul mencelakainya. Su Yuan akhirnya berhasil selamat, namun dia terkena aura iblis. Tak lama muncul Yang Ling pura-pura baik. Su Yuan menyerahkan buah merah untuk diantarkan ke Master Dongyang. Dan akhirnya Li Pei sembuh dan sadar dari pingsannya. Yang Ling mengaku dialah yang telah mengambil buah merahnya. 老命堪忧啊！要不是他才来灵珠国，这次啊，多亏了秦师侄。师妹可有好仙？ Siswan mengumumkan kepada semua ketua puncak akan diadakan kompetisi para murid yang rutin diadakan 3 tahun sekali. Juaranya akan diberikan mutiara 1000 yang dapat meningkatkan kesaktian berkali lipat. Li Pei meminta izin kepada gurunya untuk ikut kompetisi, namun sang guru melarangnya demi keselamatan Li Pei. Begitu juga dengan Su Yuan, dia meminta izin untuk ikut kompetisinya. Sang guru menceritakan bahwa 500 tahun yang lalu terjadi bencana laut, perang besar antara sekte iblis dengan para kultivator dunia. 500年前，才得以保全中土。 性命血战东海，以及那么多师兄弟，为师师尊吴越庭掌门与魔族决一死战，乃不世出的奇才。 Saat Li Pei sedang bersama Master Dongyang, muncul Yu'er mengambil obat untuk Su Yuan. Li Pei terkejut saat Yu'er mengatakan bahwa Su Yuan terluka saat mengambil buah merah. 我是来给雷师弟取药的，有劳师叔。哦，我去取。雷修缘怎么了？何必要明知故问呢？ 2瓶外敷，1瓶内服。师伯，是雷修缘采的，我上次吃的灵珠果。既然无心，就不要再有过多牵扯。不是说秦师兄救的我吗？是2人都想救，这中缘由我也不清楚。采药的是雷师侄。 Tibalah saatnya kompetisi digelar. Dari setiap puncak mewakilkan 1 murid akan bertarung hingga dipilih 8 besar dan akan terus bertarung sampai 1 murid yang menjadi juara. Pertarungan pun dimulai. 比试开始。
Kini giliran Li Pei bertarung melawan Si Guang. Li Pei yang banyak akal menggunakan siasatnya teringat bahwa Si Guang takut dengan ulat. 我有法子。我赢！岂有此理！这叫智计频出，随机应变。亲生的，弄饭呐！啊，对，就是我徒弟，怎么着了？ Akhirnya 8 besar sudah ditentukan, akan dilanjutkan besok untuk menentukan 4 besar. Malam harinya, Yang Ling diam-diam menyerap kekuatan salah satu murid bernama Teng Di untuk menekan aura iblis dalam tubuhnya. Keesokan harinya, kompetisi digelar kembali. Guang Wei mengumumkan bahwa Teng Di telah kerasukan dan diusir dari sekte. Li Pei sebagai lawannya dianggap menang dan langsung memasuki 4 besar. 直接进入4强，比试继续。这也太不知所谓了！这叫运气。师兄，这接受现实，羡慕你吧你。比试不是靠实力吗？Li Pei bingung karena besok akan melawan Yu Er. Dia pun memasuki kolam Yulian untuk berlatih. Dan tak lama muncul Yang Ling pura-pura akan meningkatkan kultivasinya. Padahal dia akan menyatukan energinya dengan energi murni yang Li Pei miliki. Namun untungnya Li Pei sadar bahwa menyatukan energi hanya untuk pasangan kultivasi. Dan saat akan pergi, Yang Ling menahannya. Dan dengan tepat waktu, Su Yuan muncul menyelamatkan Li Pei. Setelah kembali, Su Yuan menyuruh Li Pei untuk tak melanjutkan kompetisinya. Setelah Su Yuan pergi, Li Pei dikejutkan dengan kemunculan batu Qian yang ternyata dikirim oleh Tong Ju untuk membantu kompetisi Li Pei. Dan tibalah saatnya Li Pei akan bertarung dengan Yu Er. Tak disangka Li Pei mengalahkan Yu Er, murid kedua tertinggi sekte Wuyu. Sontak saja membuat semua terkejut tak percaya, terutama gurunya. Kini saatnya pertandingan antara Yang Ling dan Su Yuan. Semua kagum melihat kesaktian Su Yuan yang telah mencapai level 6, mampu mengalahkan Yang Ling, murid tertinggi sekte Wuyu. Guang Wei mengumumkan pertarungan final antara Su Yuan dan Li Pei. Namun dengan mengejutkan, Su Yuan mengundurkan diri menyerahkan juaranya kepada Li Pei. Sontak saja sang master kecewa dan sangat marah karena akan menjadi kebanggaan puncaknya jika Su Yuan menang. 弟子愿意放弃比赛，以无力最后一场比试。弃权？这也行？走吧。
Cisuan mengeluarkan Mutiara 1000 sebagai hadiah juara kompetisi. Li Pei pun memasuki dimensinya. Mutiara tersebut dapat menjawab apapun bahkan yang tak pernah diketahui oleh siapapun di dunia. Li Pei bertanya di mana keberadaan gurunya. 我想知道师傅在哪。师兄，这有什么问题呢？老朱，还是天才地宝，将李飞怕是有问题呀、我使蹊跷，便行将灵气进驻给他。 Cisuan sangat terkejut dan marah karena seluruh kekuatan Mutiara 1000 terserap memasuki raga Li Pei hingga mutiaranya hilang seketika. Dan kesaktian Li Pei kini meningkat pesat hingga ke level 4. Cisuan menduga ada yang tak beres dengan Li Pei, namun sang guru dan Master Dongyang menenangkan Cisuan dan menjelaskan bahwa dalam tubuh Li Pei mengandung energi murni yang dapat menarik pusaka spiritual. 体质疏异，天生招灵。招灵， 110老骚扰我，我也不是故意的，我从小体弱。这就带你回翠华峰。 哎，师兄，这种事情已经结束，那我们就先告辞了啊！哈哈哈哈！走走走，喂，告辞了，告辞了啊！走走走走。 Li Pei bermimpi buruk tentang gurunya yang sedang berada di puncak Husi. Dia pun bangun dan bergegas pergi mendatangi puncak Husi. Dengan tepat waktu, Suyuan muncul dan bergegas membawanya pergi. Tak lama muncul Cisuan mendeteksi ada yang menerobos puncak Husi.历裂谷魔气泄露，不然被发现就惨了。心机老头。 胡少峰一定有什么秘密，我担心你不舒服，你先回峰，不要声张。多谢。 Cisuan mengumpulkan para ketua bahwa semalam di puncak Husi ada aura iblis, menyuruh semuanya untuk membawa para murid ke sana memperbaiki segelnya. Tak ditunda lagi, mereka pun tiba di puncak Husi. Chongye dan Guang Wei akan memperbaiki segel yang bocor, sedangkan para murid akan melawan makhluk iblis yang sudah berkeliaran. 领众弟子兵分3路，东夷长老在谷外修补重新封锁。是。出发吧。是。 大家不要害怕，有我在。师姐小心！下去。你们人呢？李飞，救命啊！楚夜， Li Pei terpisah dari Suyuan yang ternyata sedang diserap energinya oleh Yang Ling. Namun tiba-tiba malah energi Yang Ling yang terserap. Yang Ling pergi ketakutan dan tiba-tiba terlihat Suyuan sedang kerasukan.
mereka kembali dalam keadaan terluka dan Juan berhasil keluar dari segel puncak Husi. Dan tiba-tiba Yang Ling menuduh bahwa Li Pei bagian dari sekte iblis, sengaja untuk menutupi kejahatannya yang sudah ketahuan oleh Li Pei. Li Pei pun disidang di hadapan Sisuan dan para ketua. Karena perdebatan tak membuahkan hasil, Dong Yang memiliki solusi. Dia akan menggunakan jamur kejujuran antara Li Pei dan Yang Ling. 药效甚奇，能让人口吐真言。李飞，你先来吧。林师兄说想为我疗伤反抗，他就跑了。首座，我就是万人之上。师尊，弟子有错。 Yang Ling akhirnya mengakui perbuatannya. Dia dihukum oleh Sisuan untuk mendatangi puncak Yunhai. Namun tiba-tiba Su Yuan sangat murka kepada Yang Ling karena berani menyakiti Li Pei. Namun dia dihadang oleh Chong Yi saat akan menghabisinya. 师叔为何拦我？等事端了，行吗？对你跟黎妃起了猜忌之心，回去运功小姐。 Sisuan memimpin para murid akan mendatangi makam kuno. Diduga Juyan bersembunyi di sana. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat dan singa betina kini mulai luluh hatinya menyapa Su Yuan. Tak lama, mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya dan tiba di makam kuno. 朱颜果然在此。 Dengan mengejutkan, petinggi sekte iblis bernama Luocha muncul. Sisuan seketika murka. 果然是你在搞鬼，妖孽！就全都葬在这儿吧。数百年的镇墓符咒，真人为我族勇士。 Su Yuan dan Li Pei diserang oleh kekuatan iblis hingga mereka berdua terluka parah. Dan tiba-tiba Su Yuan diambil oleh Juyan dibawa ke pusat makam kuno, tempat berkumpulnya ribuan aura iblis. Su Yuan terkejut melihat Juyan tunduk kepadanya. Dan akhirnya... Su Yuan berubah menjadi Raja Iblis bernama Yaksa. Sisuan merasakan adanya kekuatan besar yang muncul. Mereka pun bergegas mendatanginya. Dan alangkah terkejutnya melihat Yaksa bangkit kembali setelah 500 tahun menghilang. Mereka tak menyadari bahwa Yaksa adalah Su Yuan.魔君夜叉复活了，是魔君。 修远，我是黎妃。修远，陪你山崩塌，海成沙。Akhirnya Li Pei berhasil menyadarkan Su Yuan. Mereka pun bergegas melarikan diri. Dan tiba-tiba muncul ikan besar menyelamatkan mereka. Sisuan yang masih berada di makam kuno dikejutkan dengan ribuan aura iblis terserap oleh ikan besar yang berada di dalam lautan. Tak lama akhirnya Su Yuan dan Li Pei kembali bergabung bersama mereka. Sisuan menganggap bahwa masalah aura iblis sudah teratasi, namun dia kehilangan jejak perginya Yaksa. 本座终是放心不下，但始终未见那魔头的尸身。白崖虽毁，沉入海底，想来
魔幻一出，天门，让他们早做应对，魔族势必会卷土重来。 Shenji mengirimkan pesan undangan kepada Cixuan untuk membahas kemunculan yaksa. Tak ditunda lagi, Cixuan dan semua murid mendatangi kota Duanming, dan akhirnya Cixuan tiba di markas sekte Wanxian. Mereka pun membahas tentang bangkitnya yaksa. Seluruh pendekar dataran tengah harus menyatukan kekuatan untuk menghadapinya. Sementara Suyuan dan Li Pei yang sedang berkeliling di kota tiba-tiba 传言吴越庭功法天下无双，同州。 叶叶，久别重逢，皓月，哎，你们都来了。走吧，去客栈说吧。今天可要好好聚。 Para murid dari berbagai sekte dikumpulkan karena sekte iblis sudah mulai mendatangi kota Duanming. 时刻回城，保护百姓。 Suyuan mengejar monster iblis, dan tiba-tiba muncul seorang pendekar bernama Qiongqi memberi hormat kepada Suyuan dan memanggilnya raja. Ternyata kedatangan para makhluk iblis ke kota Duanming mengikuti sang raja. 您终于回来了，魔族上下都翘首盼望尊上归来，就是魔君夜叉，我不是你们的魔君，都在等着尊上回来，重振魔族。立刻离开端明城，带着你们的属下。属下领命。 谢谢。 Kondisi kota Duanming semakin tak terkendali. Akhirnya Xuanji, ketua sekte Xinjiang, muncul turun tangan. Setelah dirasa sudah terkendali, mereka pun berkumpul kembali untuk melanjutkan pembahasan bangkitnya Raja Iblis. Namun tak lama, Si Guang muncul menginfokan bahwa sekte Wuyu terjadi kekacauan. Mata-mata iblis muncul lagi menerobos puncak Kusi. Cixuan pun memerintahkan semua murid untuk kembali. Namun Shenji meminta bahwa Suyuan dan Li Pei tetap tinggal di sekte Wanxian untuk membantu menstabilkan kota. 暂且多留几日吧，给在下一个面子。尚需法力高强的弟子帮忙防守。端明城大乱初定，也罢，你二人就留下帮忙。 Yeye menemui Suyuan menceritakan bahwa kerajaan Gaolu sebenarnya kerajaan milik Yaksa. Ternyata pada zaman purba, Yaksa adalah dewa agung dan leluhur Yeye adalah pengikutnya. Namun 1000 tahun yang lalu, kutukan langit turun. Leluhur Yeye ditugaskan untuk menjaga dataran tengah dan menerima perintah untuk menemukan dewa agung yang menghilang dan menghapus kutukan langit. Kini perintah tersebut menjadi tugas Yeye sebagai keturunan yang tersisa dari leluhurnya. 使命，找到神君，消除天谴为己任。我们高卢真正的王夜叉，他是神君之时，我们的先祖，我们叶氏一族就奉命。1000年前天谴降临，这就是我们的使命。 Beberapa hari kemudian, Yeye dan Changyu akhirnya menikah. Semua temannya menghadiri pernikahan sebelum mereka berpisah lagi. Dan tiba-tiba Langya muncul dalam keadaan terluka, menginfokan bahwa kerajaan Wugou memerintahkan sekte Longming menyerang kerajaan Yu. Kaisar Yu, kakaknya Tongju yang bernama Tonghi, tak diketahui nasibnya. Tongju ingin menyelamatkan kakaknya namun dilarang oleh Xuanji, karena diyakini penyerangan tersebut gabungan dari banyak sekte di bawah kekuasaan kerajaan Wugou. Xuanji akan mengumpulkan seluruh murid sekte Xinjiang, dan tak lama semua temannya muncul akan bergabung membantu Tongju. Tadi tunda lagi mereka pun berangkat kembali dulu ke sekte Xinjiang. Namun dengan mengejutkan, sekte Xinjiang pun telah hancur. Dan yang lebih mengejutkan lagi saat Tongju memasuki istana kerajaan Yu menemui kakaknya.